Amanah Tuhan selalu ceria. Ceria betul, tahu bahwa memang pagi ini semua seru ya. Kita akan memulai ibadah, tapi pembacaan Mazmur dan pembacaan Alkitabnya sudah ditandai? Sudah kakak. Sudah Kak. Biar ibadahnya kita lancar dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, kita akan mengambil Kakak Cici akan lihat dulu ya semuanya. Mohon maaf. Oke deh. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kakak-kakak semua dan adik-adik. Sebelum ibadah dimulai, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, untuk nyanyian pembukaan, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 62, Hai Dunia, Gembiralah. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sebentar ya. Kakak Cici akan bernyanyi bersama dengan Kakak Hana. Kita menyanyi Hai Dunia Gembiralah, ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. 1, 2, 3. Hai dunia gembira dan sangat terjauh di hatimu dari mana bersyukur Hai dunia, 1, 2, 3. Hai dunia, dia bersorak Adik-adik boleh nanti suaranya dikecilkan biar tidak kita tabrakan-tabrakan. Boleh? Di-mute semuanya? Boleh ya? Nanti kalau sudah selesai ibadah, baru kakak Cici unmute lagi semuanya. Jadi menyanyi di rumah masing-masing. Oke? Boleh ya? Oke, kalau begitu kita akan masuk di doa pembukaan. Tapi sebelumnya kita menyanyi dulu. Buka tutup, 1, 2, 3. Buka tutup, tangan. Buka tutup, buka tutup. Buka tutup, tangan dilipat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu pada kehidupan kami. Di pagi hari ini kami akan memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak virtual melalui Zoom. Tuhan tolong berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu saja. Ampunkan salah dan dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Kita menyanyi lagi. Hai mari berhimpun. Tapi tidak usah diaktifkan, suaranya tidak apa-apa ya. Nanti suaranya di-mute saja. Nanti kakak Cici dan kakak Hana yang akan memandu adik-adik. Mana ya kakak Hana? Oke, kakak Hana, adakah dirimu? Ada kakak. Oke deh kakak, kita nyanyi ya. Hai mari berhimpun, 1, 2, 3.
Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Bethlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ya Tuhanmu. Satu lagi, selamat datang Yesus Tuhanku. 1, 2, 3. Selamat datang Yesus Tuhanku. Jauh dari dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Salam. Kita masuk dalam pembacaan Mazmur. Pembacaan Mazmur kita terambil dalam Mazmur pasal 150, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Tadi Kakak Cici sudah menunjuk satu orang adik layan untuk baca sama Kakak Cici. Rahel. Sama Rahel Metekohi. Rahel Metekohi lagi. Rahel? Ya. Mana ya Rahel ya? Oh, ya. Rahel Manengkei, maaf. Rahel, Kakak Cici akan baca tulisan yang tercetak ke dalam. Rahel akan baca tulisan yang tercetak ke dalam. Oke? Mazmur pasal 150 ayat 1 sampai 6. Kakak Cici akan baca tulisan yang tercetak. Mohon maaf, Kakak Cici akan baca tulisan yang tercetak keluar. Rahel akan membaca tulisan yang tercetak ke dalam. Nanti Kakak Cici yang akan mulai ya. Adik-adik juga akan membaca tulisan yang tercetak ke dalam bersama Kakak Hana dan Rahel. Tapi yang untuk on mic-nya cuma Rahel saja ya. Kita mulai. Mazmur pasal 150 ayat 1 sampai 6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempatnya yang kudus, dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Oke, sampai kemudian pembacaan Mazmur kita. Untuk meresponi Mazmur kita menyanyi lagi dari Kidung Ceria 46, Kau yang lama dinantikan. Kakak Hana sudah siap? Kita akan menyanyi Kakak Hana dari Kidung Ceria 46, Kau yang lama dinantikan. Kalau misalnya ada yang tidak tahu lagunya, Kakak Cici ada share screen. Kalau yang pakai handphone boleh di slide ke slide yang paling pertama. Yang pakai laptop mungkin sudah kelihatan ya. Kau yang lama dinantikan dari Kidung Ceria 46. 1, 2, 3. Kau yang lama selamat datanglah, agar kami kau sucikan dari dosa dan
celah, umat-Mu tetap Kau tuntun, Kau harapan kami pun. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Kita masuk dalam doa pembacaan Alkitab. Kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan membaca, kami akan merenungkan dan akan mendengarkan firman-Mu melalui firman dan cerita yang akan disampaikan oleh Kakak Mairina Sitorus. Tuhan Yesus, tolong berkati kami, kiranya apa yang kami dengarkan tidak hanya berlalu begitu saja, tapi dapat kami pakai dalam kehidupan kami hari lepas hari. Khusus untuk Kakak Mairina Sitorus yang akan membacakan dan akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Kau berkati ya Tuhan, berikan hikmat agar kami dapat bercerita dengan baik tentang kebenaran firman-Mu dan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa kami Tuhan, ampunkan salah dosa kami. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab. Silakan Kakak Mei. Kakak Mei. Kakak Mairina, adakah? Wah, kayaknya Kakak Mei keluar ya. Sambil menunggu Kakak Mei masuk, sudah disiapkan pembacaan Alkitabnya? Sudah. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Pembacaan Alkitab kita terambil dari 1 Tawarik pasal 16. 1 Tawarik pasal 16 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-13. 1 Tawarik pasal 16. Mei kedengaran sih. Iya, suaranya kedengaran Kakak, silakan. Oke. Tinggal dibaca Kak, 1 Tawarik pasal 16 ayat 8 sampai 13. Oh, sudah berdoa nih tadi, maaf Kak Mei Sudah. terkeluar. Oke, sudah. Terima kasih Kakak Cici. Sama-sama. Ya, jadi adik-adik, kalau semua pembacanya sudah siap, kita akan baca dari 1 Tawarik 16, ayat 8 sampai ayat 13. Kita bacanya berbalasan nih deh. Nanti Kak Mei baca tulisannya yang keluar, Kakak Cici sama Kakak Layan yang lain bantu dengan adik-adik juga baca tulisannya yang ke dalam. Oke, kita mulai. 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai 13. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Oke deh, demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang Kak Mei mau cerita tentang pembacaan kita. Nah, kami mau kasih tahu dulu kalau di pembacaannya kita ini, bangsa Israel itu sedang dalam proses dengar
Apa itu tabut perjanjian? Ada yang pernah dengar tidak ya? Alvaro pernah dengar tabut perjanjian? Alvaro, Iya, Kak. Alvaro pernah dengar tabut perjanjian atau Pernah. baru? Pernah. Pernah. Alvaro tahu apa itu tabut perjanjian? Hmm. Lupa. Oke, lupa. Oke, Alvaro. Kalau yang lain? Dio pernah dengar? Tidak. Oh, enggak. Belum pernah dengar. Oke, kalau belum pernah dengar. Kalau Amanda pernah dengar tabut perjanjian? Tidak. Tidak. Oke. Kalau begitu berarti banyak yang belum tahu, Di. Nah, tabut perjanjian itu dia bentuknya seperti peti dari kayu begitu, tapi dia itu spesial sekali. Spesialnya kenapa? Karena petinya saja biar dari kayu dilapisi emas. Luarnya itu dilapisi emas, dalamnya juga dilapisi emas. Nah, tapi bukan cuma itu yang bikin spesial. Yang bikin spesial, nah siapa nih yang chat? Jovan, betul. Tabut perjanjian adalah tabut yang berisi ke-10 firman. Mungkin itu. Ya, oke Jovan, terima kasih. Jadi, cocok yang Jovan juga bilang. Nah, tadi kan tabutnya itu berbentuk peti dilapisi emas luar dalam. Nah, spesialnya bukan hanya karena itu saja. Tapi tabut perjanjian ini juga waktu zamannya bangsa Israel, dia jadi tanda kalau Tuhan selalu ada bersama-sama bangsa Israel. Jadi kalau misalnya bangsa Israel mau beribadah, dia taruh di satu tempat, itu petinya tuh, peti tabut perjanjiannya, terus di situ dia berdoa, di situ dia beribadah. Mereka taruh itu petinya supaya mereka tanda kalau dalam ibadah ini ada Tuhan sama-sama dengan kita. Ketika kita berdoa ini dengan ada ini tabut perjanjian, berarti Tuhan lagi ada sama-sama dengan kita di dalam doanya kita. Kayak begitu, makanya tabut perjanjian ini spesial sekali buat bangsa Israel. Dan saking spesialnya ini tabut perjanjian, dia tidak boleh sembarang disentuh, tidak boleh sembarang dipakai, tidak boleh sembarang dipegang. Hanya yang orang tertentu saja yang bisa menyentuh dan menyimpan ini tabut perjanjian. Nah, terus tadi kan tabutnya dari peti. Berarti ada isinya. Siapa yang tahu apa saja kira-kira isinya? Tadi Jovan sudah bilang salah satu isinya kakak. Ke-10 firman atau 2 loh. Kalau tongkat harum, Kak. Siapa yang bicara Verko? Oke, betul. Isinya juga, boleh di-mute lagi Verko? Iya, Kak. Iya. Oke, betul. Terima kasih Verko. Jadi selain isinya tadi 2 loh batu, yang ada 10 hukum perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel. Selain itu ada juga isinya tongkat Harun. Nah, selain ada loh batu, ada tongkat Harun, ada isinya juga manna. Manna yang ditaruh di tempat, kayak tempat-tempat berlapis emas. Nah, karena itu semua penting, itu semua sangat spesial di sepanjang perjalanannya bangsa Israel, makanya dia disimpan, dijaga baik-baik, dan tidak boleh sembarang dipakai, tidak boleh sembarang dipegang, tidak boleh sembarang dibawa kemana-mana. Nah, saat itu, kan tadi Kak Mei bilang, pembacanya kita ini, mereka lagi apa, bangsa Israel lagi apa, lagi mau apakan ini.
tabut perjanjian. Siapa yang ingat tadi kami bilang apa di awal? Ini dalam pembacaannya kita bangsa Israel ini sedang apakan ini tabut perjanjian? Ada yang ingat? Siapa tadi ya? Rain. Halo Rain. Masih mute. Oke, kayaknya Rain kesusahan buat unmute. Nah, jadi seperti yang kami bilang tadi, dari bacaannya kita ini, mereka itu sedang mau memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem. Nah, karena tabut perjanjian tadi itu tanda kehadiran Tuhan, tanda kalau Tuhan selalu ada bersama-sama bangsa Israel, makanya mereka itu sangat bersukacita, sangat senang, sangat bersyukur. Nah, nyanyian syukurnya mereka itu yang dalam pembacaannya kita. Makanya dimulai tadi dari bersyukurlah kepada Tuhan. Nah, mereka sangat senang, sangat sukacita. Kira-kira ada yang tahu kenapa mereka sangat sukacita ketika mau dipindahkan ini tabut perjanjian ke Yerusalem? Ada yang tahu? Queen tahu kenapa kira-kira bangsa Israel sangat bersukacita pas mau dipindahkan ini tabut perjanjian ke Yerusalem? Queen, mana suaranya? Queen masih mute. Oke, kalau begitu coba Tiur sama Gisel. Tiur sama Gisel tahu kenapa kira-kira bangsa Israel sukacita sekali kasih pindah ini tabut perjanjian ke Yerusalem. Tahu? Mana Tiur sama Gisel? Iya, tahu? Tahu, Kak. Nggak tahu, Kak. Oh, enggak tahu. Oke. Kalau Andrea? Tidak tahu, Kak. Oke. Nah, kenapa bersukacita? Tadi kan kami sudah kasih tahu kalau ini tuh spesial sekali buat bangsa Israel. Tabut perjanjian ini dia lambangkan kalau Tuhan ada bersama-sama bangsa Israel. Jadi ini seperti kalau misalnya waktu itu tuh dia bawa tabut perjanjiannya kemana dia bawa, berarti di situ juga Tuhan ada. Dia bawa dalam perjalanan, berarti Tuhan ada dalam perjalanan. Nah, dia simpan pada saat dia istirahat, berarti Tuhan juga ada waktu bangsa Israel istirahat, makanya dia spesial. Nah, kenapa mereka sukacita sekali kalau mau dipindahkan ini tabut perjanjian ke Yerusalem? Karena berarti mereka menyambut kehadiran Tuhan di Yerusalem. Mereka mau Tuhan hadir juga sama mereka di Yerusalem. Makanya mereka suka cita sekali. Mereka bersyukur, mereka nyanyikan puji-pujian gitu. Tapi puji-pujiannya itu bukan cuma puji-pujian biasa. Kalau adik-adik ingat kita biasa IHMPA ada yang nyanyikan puji-pujian itu masih loyo, masih mengantuk, lagunya senang-senang, tapi nyanyinya di pintumu. Pokoknya mereka menyanyi itu bukan menyanyi yang tidak semangat kayak begitu. Mereka menyanyi pokoknya penuh sukacita, wajahnya ceria, bersemangat gitu. Nah, terus mereka juga sukacita karena dengan mereka menyambut kehadiran Tuhan sambil dipindahkan itu tabut perjanjian ke Yerusalem tuh.
mereka ingat kembali kalau di sepanjang hidupnya mereka bangsa Israel, di sepanjang perjalanannya mereka, Tuhan selalu sertai mereka. Bahkan Tuhan seringkali bikin kejadian-kejadian yang kayak, wah, ajaib sekali. Berkuasa sekali Tuhan dalam kehidupannya bangsa Israel. Makanya mereka suka cita sekali. Nah, selain itu, mereka juga suka cita karena mereka mau ajarkan anak-anak mudanya di bangsa Israel. Anak-anak kecil sama anak-anak mudanya yang nanti jadi penerusnya bangsa Israel, mereka mau ajarkan kalau mereka sampai nanti, sampai besar, sampai tua, sampai kapanpun harus tetap mencari Tuhan. Harus tetap menyambut kehadirannya Tuhan. Karena hanya Tuhan saja yang akan menyertai bangsa Israel, menyertai semuanya. Nah, dari cerita tentang bangsa Israel dan tabut perjanjian ini, kita sebentar lagi mau merayakan apa ya? Natal. Oke, kita mau merayakan Natal. Siapa yang bersuka cita rayakan Natal? Siapa adik-adik yang bersuka cita rayakan Natal? Ada yang bersuka cita rayakan Natal? Oh, Aloy Dea juga kasih simbol hati. Aloy Dea bersuka cita juga sambut Natal. Nah, Natal itu kita merayakan kejadian apa? Di hari Natal kita merayakan kejadian apa? Tuhan Yesus. Oke, Verko, terima kasih. Oke, di Natal itu kita merayakan kehadiran Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus. Berarti dengan kelahiran Tuhan Yesus, di Natal itu kita percaya kalau Tuhan hadir, Tuhan datang, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Nah, tapi sayangnya kita tidak bisa Natal kayak biasa. Kita tidak bisa kumpul-kumpul di gereja. Kita sama-sama bikin aktivitas di gereja. Kita tidak bisa bernyanyi bersama di gereja banyak-banyak orang karena situasi pandemi saat ini. Nah, mungkin ada yang merasa, iya Kak, tidak enaknya Natal begini, sepi-sepi. Rasanya kayak tidak gembira, tidak menyenangkan Natalnya karena tidak bisa ketemu teman-teman di Natal PA, tidak bisa ketemu kakak lain di Natal PA, tidak bisa lagi saya main drama di Natal PA, jadinya saya ada kurang semangat. Nah, kalau ada yang merasa seperti itu, nah di pembacaan kita ini mau dikasih ingat kalau kehadirannya Tuhan Yesus, penyertaannya Tuhan Yesus lebih dari sekedar semua yang kelihatan itu, lebih dari sekedar tabut perjanjian, lebih dari sekedar kita bisa merayakan di gedung gereja, lebih dari sekedar baju baru yang dulu mungkin kalau tahun-tahun lalu mau rayakan Natal sudah sibuk nih sama mamanya, saya mau main drama, mau cari baju baru supaya cantik bajuku nanti jangan pas main drama, atau mak saya paduan suara nanti di gereja, masa saya tidak pakai baju baru, tidak pakai sepatu baru, ayo dulu pergi beli. Nah, di situasi sekarang ini kita mau dikasih ingat kalau kehadirannya Tuhan itu tidak sekedar dari baju barunya kita, dari sepatu barunya kita, dari kita main drama di gereja, atau kita datang Natal bersama-sama di Natal PA sama teman-teman, lebih dari sekedar itu. Kenapa? Karena dengan adik-adik masih dikasih kesehatan, masih boleh impas sampai pagi ini, bahkan masih bisa hias pohon Natalnya di rumah, masih bisa rasakan kue Natalnya mama, masih bisa siapkan dirinya buat rayakan Natal sama keluarga. Semua itu menandakan kehadirannya Tuhan. Dan karena Tuhan hadir, berarti adik-adik harus tetap bersuka cita. Nah, siapa di sini yang tetap sukacita meskipun nanti Natalnya cuma di
Boleh bersuara, boleh angkat tangan. Siapa? Oh, Nesya. Nesya bersuka cita tahu diangkat tangan. Siapa lagi? Aloidea juga kakak. Oke, Aloidea juga. Kalau kakak Weli sama kakak Abi? Terus Kak, apa pertanyaannya Oh, dari kakak Weli. Siapa lagi tadi yang bersuara? Oh, enggak kedengaran suaranya kakak di Verko? Iya, sedikit. Oke, Verko sukacita tetap tidak merayakan Natal meskipun di rumah saja. Mau menyambut Natal meskipun di rumah saja. Mau. Tetap mau. Oke, tetap sukacita? Tetap. Oke, Verko. Kalau siapa di, enggak ada suaranya dari tadi. Kalau Dio. Oji, mana Oji? Suaranya Oji. Kakak mau dengar suaranya Oji. Mana suaranya Oji? Oji Ya, Oji sukacita? Iya, Kak. Oke, kalau Kay sukacita? Mana suaranya Kay? Suka. Iya, oke. Kalau Queen? Suka. Oke. Siapa lagi ya? Yang belum ada suaranya Elva. Elva bagaimana menyambut Natal? Sukacita atau tidak? Kak, kenapa suaranya error? Suaranya Tidak error. kedengaran suaranya kakak. Coba kakak-kakak lain kedengaran suaranya atau putus-putus. Cuman yang error. Ini kayak error rasanya. Oke, kalau begitu dia. Iya. Oke. Kalau Elva, mana tadi Elva? Mana suaranya? Belum kedengaran suaranya Elva. Ya, Kak. Bagaimana perasaannya Elva mau menyambut Natal? Sukacita, Kak. Oke. Ada yang bilang sukacita tapi mukanya kayak tidak sukacita, tidak ada senyum-senyumnya. Kalau sukacita coba kasih lihat dulu muka sukacitanya, senyumnya, semangatnya. Nah, kalau kita bersukacita kasih lihat wajahnya sukacita, sama seperti bangsa Israel, dia sukacita, dia menyanyikan pujian, bukan menyanyikan pujian tapi mukanya marah-marah, tapi menyanyikan pujian mukanya sukacita, mukanya ceria. Nah, jadi adik-adik dari cerita tadi kami mau sampaikan sekali lagi kalau kita anak-anak Tuhan mau diajar kalau kehadirannya Tuhan itu bukan dari baju barunya kita, dari sepatu barunya kita, atau dari hanya ketika kita ikut drama di Natal PA, hanya ketika kita ikut datang Natal sama-sama di gereja, tapi meskipun adik-adik di rumah hanya Natal bersama orang tuanya, sama saudara-saudaranya, tetap harus sukacita karena ketika adik-adik bisa merayakan Natal di tengah situasi saat ini banyak orang kesusahan, tapi dengan adik-adik tetap dikasih kesempatan untuk bisa merayakan Natal, berarti ada Tuhan juga hadir dalam kehidupannya adik-adik. Dan kalau Tuhan hadir dalam kehidupannya adik-adik, berarti adik-adik harus bersyukur, adik-adik harus tetap bersukacita, adik-adik tetap harus jadi anak-anak Tuhan yang terus mencari kehadiran Tuhan. Oke? Nah, itu yang mau Kak Nih ceritakan. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau bertanya? Oh, Kak, kecil suaranya. Ya, Tidak kayak begitu kalau bicara. Oke. Berarti kakak mau ulang satu kali lagi. Nah, jadi dari bacaan kita mau diajar kalau di setiap hari kehidupannya adik-adik selalu bisa dirasakan kehadirannya Tuhan. Meskipun adik-adik tidak lihat langsung pakai matanya adik-adik, tapi adik-adik bisa tetap rasakan. Salah satunya, meskipun adik-adik nanti kita tidak bisa ketemu langsung pas Natal, tidak bisa lagi bagi-bagi sakis,
tidak bisa lagi lihat temannya dari sektor lain kasih aktivitas pujian, tapi dengan adik-adik tetap dikasih kesempatan, dikasih kesehatan buat rayakan Natal di rumah bersama orang tua yang mungkin biasanya orang tuanya sibuk atau jarang kumpul-kumpul. Akhirnya pas Natal bisa kumpul meskipun di rumah, meskipun sepi, tapi tetap harus disyukuri, harus sukacita, karena berarti Tuhan tetap hadir dalam kehidupannya adik-adik. Jadi adik-adik sebagai anak-anak Tuhan juga harus tetap mencari kehadiran Tuhan. Oke, dalam Natal kali ini kita tidak perlu terlalu mewah, dengan sederhana pun tetap bisa sukacita. Nah, itu yang mau kami ceritakan. Ada yang tidak dimengerti atau ada yang mau ditanyakan? Kak, kalau Siapa Natalnya tidak di rumah, Kak, Verko Natalnya di mana? mau pergi ketemu Oma. Iya, enggak apa-apa kalau Natalnya tidak di rumah. Tapi Natalnya tidak rame-rame lagi kayak biasanya kan? Sama keluarga, Iya, semuanya. tetap sama keluarga, tapi kita tidak lagi kumpul-kumpul sama teman-temannya, tidak kumpul-kumpul lagi sama kakak lain. Kalaupun datang gereja, tidak bisa cipika-cipiki, tidak bisa peluk-peluk. Nah, Tidak, tapi Kak, sama iya, keluarga. iya, tapi tetap sukacita kan? Sukacita tetap. Oke, Verko. Masih ada lagi yang mau bertanya? Iya, betul, Andrea. Kita harus bersyukur apapun adanya. Good. Betul sekali, Andrea. Siapa lagi? Ada yang mau bertanya? Atau ada yang belum mengerti? Kayaknya sudah tidak ada. Nah, tadi kami tanya, semua bilang sukacita. Kalau begitu, mari kita dengar aktivitasnya. Nah, ada aktivitas buat adik-adik. Nah, karena tadi adik-adik sudah bilang, Kak, saya sukacita, J. Meskipun nanti rayakan Natal cuman di rumah saja, saya sukacita, J. Kalau begitu, adik-adik tunjukkan sukacitanya lewat kerja aktivitasnya. Ini IHMPA-nya kita hari ini, IHMPA terakhir di tahun 2020, ditutup dengan sukacita. Aktivitasnya adalah, karena kita akan menyambut Natal, silakan adik-adik bikin kreasi apapun itu. Silakan, karena kita mau menyambut Natal, silakan adik-adik bikin kreasi apapun itu. Mau lagi hias pohon Natalnya, atau lagi bikin kue sama orang tuanya, atau mungkin videokan dirinya nyanyikan pujian buat Natal, atau mungkin yang punya bakat menari, videokan dirinya lagi menari lagu-lagu Natal. Nah, iya boleh Queen K, boleh seperti menghias pohon Natal. Pokoknya kreasi apapun itu yang adik-adik lakukan dan menunjukkan kalau adik-adik tetap sukacita sambut Natal. Nanti, Jadi kalau nyanyi, iya, kalau nyanyi boleh. Kalau yang tapi nyanyi nyanyi, harus nyanyi lagu yang berhubungan dengan Natal. tidak apa-apa, tidak berhubungan dengan Natal. Tapi pokoknya adik-adik tunjukkan kalau adik-adik tetap sukacita mau sambut Natal. Oke, Verko? Oh, ya, saya mengerti, Kak. Oke. Nah, kalau misalnya yang nanti aktivitasnya misalnya menyanyi atau menari atau main musik, silakan divideokan. Terus kalau misalnya yang bikin aktivitas lain seperti menghias pohon Natal atau apalagi aktivitas lainnya, itu nanti difoto pada saat bikin sama pada saat sudah jadi, saat sudah jadi, terus nanti minta orang tuanya kirimkan di kakak-kakak layannya. Oke? Siapa nih? Kak, ada lagi pertanyaanku satu, Kak. Iya, apa itu? Sampai kapan terakhir dikumpul?
sampai tanggal 23. 20. Hari Rabu. Berarti saya pergi hari Rabu. Bikin sebelum hari Rabu, toh. Nggak apa-apa, Ci. Nanti saya bikin. Oke deh. Jovan bertanya, Kak, saya sudah pasang pohon Natal, jadi bagaimana? Nggak apa-apa, bikin aktivitas lain lagi. Apa kira-kira yang bisa Jovan bikin lagi untuk tunjukkan? Oh ya, itu Kakak Hana kasih saran. Boleh juga bikin kartu ucapan Natal yang cantik, yang kreatif. Terus misalnya kartu ucapannya nanti mau dikirimkan juga ke teman-temannya di PA atau ke kakak layannya atau ke siapapun yang tidak bisa ditemui. Verko boleh mute dulu deh. Maaf. Iya. Nah, itu Kakak Hana kasih saran tuh bisa juga bikin kartu ucapan. Tuh, kartu ucapan Natal. Nanti difoto. Jadi adik-adik nanti aktivitasnya difoto atau di video, terus nanti minta tolong orang tuanya kumpulkan ke kakak layan paling lambat tanggal 23. Oke? Bikinnya dengan sukacita, nah. Karena tadi bilang semua sukacita sambut Natal, jadi bikinnya juga dengan sukacita. Oke? Kalau seperti itu, demikian cerita firman Tuhan. Jangan lupa aktivitasnya ya. Oke, Kakak. Boleh dilanjut slide-nya. Oke deh, terima kasih Kakak Mei untuk ceritanya pagi hari ini. Adik-adik jangan lupa juga untuk aktivitasnya yang tadi sudah dikasih tahu sama Kakak Mei. Nanti kalau misalnya sudah selesai, langsung kasih tahu orang tuanya minta tolong untuk dikirimkan ke grup orang tua di WA atau langsung chat pribadi kakak-kakak layannya. Kalau sudah semua, untuk meresponi pembacaan lagi cerita kita pada pagi hari ini, kita menyanyi dari Kidung Ceria 54, Gita Sorga Bergema, ayat yang pertama. Kakak Cici akan bernyanyi sendiri saja. Nanti adik-adik nggak usah unmute ya, di-mute aja itunya, mikrofonnya biar nggak tabrak-tabrakan. Kita menyanyi Gita Sorga Bergema, bait yang pertama, 1, 2, 3. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera, turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia. Kita menyanyi lagi sebelum doa syafaat. Kita akan menyanyi Ibu jari, jari telunjuk. 1, 2, 3. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu aku berdoa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kami telah selesai mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman yang tadi kami dengarkan tidak hanya berlalu begitu saja, tapi dapat kami pakai dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah ya Tuhan, kalau misalnya orang-orang dulu menandai keadaan kehadiran-Mu dengan tabut perjanjian, tapi kami yakini Tuhan, ketika kami berdoa, ketika kami datang kepadamu, ketika kami berbuat baik, itu Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Kami berdoa juga Tuhan, untuk kami yang hadir pada pagi hari ini, di ibadah pelayanan anak via Zoom, Tuhan tolong berkati kami Tuhan, dalam kehidupan kami bersama kedua orang tua kami, Oma Opa, saudara kami, dan semua keluarga kami.
Dimanapun kami berada, kami mohon penyertaan Tuhan, Kau menjaga, melindungi kami, memberikan kami kesehatan dan kekuatan ya Tuhan. Kami yang masih bersekolah juga Tuhan Yesus, berikan kami akal budi kepintaran Tuhan, agar kami dapat benar-benar menjadi anak-anak yang dapat berprestasi dimanapun kami berada. Kami berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami yang tidak sempat bergabung, beribadah bersama kami, yang malas Tuhan Yesus, Engkau ketuk pintu hatinya, kiranya di tahun 2021 kelak teman-teman kami bisa rajin dan terketuk pintu hatinya untuk beribadah bersama kami. Kami berdoa untuk yang sakit Tuhan, Tuhan Yesus tolong sembuhkan, Kau kiranya mau memberkati mereka obat-obatan, makanan dan minuman yang dikonsumsi agar dapat menjadi sumber kekuatan bagi tubuh jasmani mereka. Berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami yang berulang tahun, Tuhan Yesus Kau tambahkan lagi satu kali lagi umur mereka Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, Kau panjangkan umur mereka, Kau menjadikan mereka anak-anak yang patuh terhadap Tuhan terlebih, terhadap orang tua terlebih Engkau ya Tuhan. Pada pagi hari ini juga Tuhan kami mendoakan untuk pekat pelayanan anak Tuhan, dimanapun pekat pelayanan anak berada, terkhusus di GPIB Mangamasehang. Tuhan, kami belum bisa beribadah, bertemu, bertatap muka langsung dengan teman-teman kami, dengan kakak layan kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, ketika Engkau memberkati, ketika Engkau mengizinkan Tuhan di tahun 2021, memasuki tahun yang baru Tuhan, kami bisa bertemu kembali bersama teman-teman kami, bersama kakak-kakak layan kami, dan kami dapat berkumpul dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak di pos kami masing-masing. Tuhan, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Virus corona yang sedang mewabah di negeri ini, Tuhan tolong berkati agar itu dapat cepat berlalu Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang ditinggal Tuhan Engkau berkati, Engkau berikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kami percayakan seluruh kehidupan kami Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Untuk kedua orang tua kami serahkan juga semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Satu minggu kehidupan kami Tuhan, biarlah kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami percaya Tuhan Yesus yang akan menolong, membimbing, dan menyertai kehidupan kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami doa secara sempurna. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk ke dalam persembahan. Kita masuk dalam persembahan. Kita mengangkat pujian kuberi persembahan, bait yang pertama sampai baitnya yang ketiga. 1, 2, 3. Kuberi persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Bait yang kedua, dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Bait yang ketiga, mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera.
Nah, untuk persembahannya adik-adik bisa ditransfer melalui Bank Mandiri. Untuk nomor rekeningnya ada Kakak Cici share screen di nomor rekening 1520010106058 atas nama GPIB Mama Sayang, atau adik-adik juga bisa minta tolong orang tuanya untuk menyetor persembahannya ke majelis tiap sektor, atau mungkin bisa juga kalau mau main-main ke kantor gereja, bisa langsung diantarkan di kantor gereja di setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 pagi, bukanya sampai jam 5 sore. Nah, kalau misalnya mau dikirim, ditransfer ke bank GPIB, rekening GPIB Mama Sayang, nanti ditulis nih, ada formatnya. Pelkat PA ditulisnya nama, terus underscore sektor, underscore persembahan PA. Jadi misalnya Verko, sektor 3, terus persembahan PA. Kayak begitu, oke? Nanti bisa di screenshot mungkin kalau yang lihat handphone, atau mungkin yang di laptop juga bisa difoto nanti, baru dikasih lihat ke orang tuanya untuk persembahannya akan di-store di mana. Lalu, kita akan masuk ke dalam doa persembahan dengan pujian persembahan kami. 1, 2, 3. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Sebelum Kakak Cici akan menutup ibadah kita, ibadah terakhir pelayanan anak di tahun 2020 ini, ada penyampaian dari kakak-kakak pengurus pelayan PA. Boleh langsung aja Kakak. Oke, terima kasih Kakak Cici. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Untuk kuarta Pelkat PA, minggu ini 20 Desember 2020 merupakan IMPA terakhir kita di tahun 2020. Nah, untuk IMPA di tahun baru, kita akan bertemu lagi di minggu tanggal 10 Januari 2021. Jadi untuk minggu depan dan 2 minggu depan, IMPA-nya kita tidak ada. Dan kita akan kembali bertemu lagi di IMPA tanggal 10 Januari 2021. Nah, adik-adik jangan lupa untuk aktivitas yang tadi Kakak Mei bilang, untuk mau bikin kartu ucapan Natal kah, atau mau menyanyi kah, dalam rangka syukurnya adik-adik untuk menyambut Natal, bisa adik-adik foto atau adik-adik videokan dan dikirim paling lambat dan terakhir tanggal 23 Desember via grup orang tua layan ataupun lewat chat pribadi dengan kakak-kakak pelayannya. Oke, selamat menyongsong Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua, memberkati kakak-kakak pelayan, tetap sehat, tetap semangat, walaupun virus corona saat ini sedang mewabah. Oke, jaga kesehatan, selamat hari Minggu. Terima kasih Kakak Siska untuk Warta PA pada hari ini. Pesan Kakak Cici juga adik-adik harus sehat. Mudah-mudahan corona cepat selesai, cepat hilang dari muka bumi ini. Kita juga bisa kembali sama-sama untuk beribadah pelayanan anak di poskel masing-masing tahun 2021. Tetap semangat adik-adik dan jangan lupa harus rajin-rajin berdoa dan baca Alkitab. Kita akan kembali ke aktivitas kita masing-masing. Untuk itu, mari kita menyanyi. Sudah waktunya hendak kita pulang. Gerakannya nggak usah berdiri, pakai tangan aja gini. Oke? 1, 2, 3. Sudah waktunya hendak kita pulang. Kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya siang dan malam dalam kasih mesra. Satu kali lagi. Sudah waktunya hendak kita pulang. Kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Anugerah
Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan selamat menyambut Natal 2020, selamat menyongsong tahun baru 2021. Kita mau foto dulu Kakak? Yang screenshot dulu. Foto dulu. Cici mungkin bisa di stop Stop share screen Stop, dulu, Kak. di stop dulu ya. Iya. Screenshot. Oke. Kakak Sofia yang screenshot. Iya, Kak. Oke. Adik-adik kasih nyala dulu semuanya. Videonya. Karena kameranya rusak. Oke, Joshua, Rain, Kakak Tutut, Kakak Isna. Oh, ini 2 slide ya? Iya, Kakak, 2 slide. Sudah ada kakak-kakak PT. Nih. Ada Kakak PT. Oh iya, siapa? Andrea. Oh, Andrea minta tolong kasih nyala dulu, Adek. Kameranya. Kak Krisna. Kakak Isna. hai Econ. Econ tadi belum di slide. Angel, mana mukanya, Dek? Nggak kelihatan. Mana dong? Oke. Udah siap semuanya? Kakak Isna, mana Kakak Isna? Mukanya. Sudah bergeser. Kakak Hana nunggu apa? Jodoh. Aduh. Saya screenshot Mina, Kakak. Oke, Oke, siap. siap semuanya? 1. Angel belum siap kayaknya deh. Oke. Kita 1, 2, 3. Satunya lagi. Siap-siap. Tunggu dulu, Kakak. Ada di slide 2-nya. Ulang lagi satu kali. Oh iya, 1, Ji. Iya. Oke, kita ulang lagi 1 kali. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke deh. Tunggu bentar, Dio jangan keluar dulu ya. Saya mau Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu, adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat Selamat hari Minggu. menyongsong hari Natal dan Selamat Selamat menyongsong hari Natal. Selamat hari Minggu. Goodbye. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. kasih stop ini recording. Izin nih. Stop nih.